Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas merupakan survei berbasis rumah tangga yang bertujuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi rumah tangga yang mencakup data kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, serta keterangan sosial lainnya. Kegiatan lapangan Susenas terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pertama, listing rumah tangga, merupakan kegiatan pendataan atau pendaftaran seluruh rumah tangga yang ada di dalam wilayah blok sensus. Tahap kedua, pencacahan rumah tangga, adalah kegiatan mengumpulkan data sosial ekonomi di setiap rumah tangga sampel. Setiap petugas pencacah atau PCL Susenas akan ditugaskan pada 1 sampai dengan 2 wilayah tugas atau yang biasa disebut blok sensus. Blok sensus merupakan wilayah kerja petugas lapangan yang bisa terdiri dari 1 SLS utuh, beberapa SLS utuh, atau sebagian SLS. Sebelum turun ke lapangan, petugas pencacah menyiapkan instrumen yang digunakan pada kegiatan listing rumah tangga. Daftar yang wajib dibawa dan digunakan pada saat listing rumah tangga yaitu peta blok sensus atau peta WB, daftar listing rumah tangga Visen 21L, serta surat tugas dari BPS Kabupaten Kota masing-masing. Sebelum pelaksanaan lapangan Susenas Maret 2021, seluruh petugas baik pencacah maupun pengawas sudah menjalani rapid test COVID-19. Petugas juga dibekali alat pelindung diri standar seperti masker dan hand sanitizer oleh BPS Kabupaten Kota. Seluruh petugas diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Sebelum melakukan pendaftaran atau listing rumah tangga, petugas lapangan menemui ketua SLS, di mana di Bali dikenal dengan sebutan klien banjar atau kepala lingkungan, di wilayah tugasnya masing-masing. Petugas lapangan meminta izin serta menjelaskan tujuan dari rangkaian kegiatan Susenas Maret 2021 kepada ketua SLS. Jika blok sensus yang menjadi wilayah kerjanya terdiri dari 1 atau sebagian SLS, maka petugas hanya mendatangi 1 ketua SLS untuk meminta izin melaksanakan kegiatan Susenas Maret 2021 di wilayah tersebut. Jika blok sensus mencakup lebih dari 1 SLS, maka petugas lapangan wajib mendatangi setiap ketua SLS untuk meminta izin dan memastikan batasan wilayah antar SLS yang tercakup dalam blok sensus. Sebelum melaksanakan listing rumah tangga secara door-to-door, petugas pencacah didampingi pengawas wajib melakukan pengenalan cakupan wilayah tugas dengan cara menelusuri batas-batas luar blok sensus sesuai dengan yang tertera pada peta blok sensus. Pengenalan batas-batas blok sensus ditujukan agar kita tidak terlewat mendata rumah tangga yang ada di dalam blok sensus, serta agar kita tidak kelebihan mendata rumah tangga yang berada di luar blok sensus. Kenali setiap landmark dan batas luar blok sensus dengan keadaan sesungguhnya di lapangan, dan pastikan kembali jumlah SLS pada blok sensus tersebut. Setelah menelusuri batas-batas luar blok sensus, petugas pencacah kemudian melakukan pendaftaran seluruh rumah tangga secara door-to-door. Pendaftaran atau listing dimulai dari posisi barat daya pada peta blok sensus. Petugas pencacah menentukan posisi pasti bangunan fisik pertama yang menjadi start atau awal mulainya pendaftaran rumah tangga pada blok sensus tersebut. Petugas pencacah mendatangi rumah tangga pertama pada blok sensus dengan ditemani oleh pengawas. Pencacah menanyakan beberapa pertanyaan yang ada pada daftar kuesioner listing Visen 21L seperti nama kepala rumah tangga, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga,
jumlah anggota rumah tangga, serta keberadaan balita dan ibu hamil 9 bulan. Petugas akan menuliskan jawaban dari responden ke dalam daftar Visen 21L, serta menuliskan posisi bangunan fisik rumah tangga pada peta dengan cara memberi noktah, kemudian mengisi nomor bangunan fisik pada noktah tersebut. Dari hasil listing pencacah di beberapa rumah tangga awal, pengawas dan pencacah dapat berdiskusi tentang kekurangan maupun kekeliruan yang terjadi selama proses wawancara. Pengawas juga dapat memberitahu pencacah terkait cara probing dalam menentukan kepala rumah tangga maupun jumlah anggota rumah tangga, serta informasi lainnya. Begitu juga, pencacah dapat memberitahu pengawas jika ada kendala yang ditemui dalam pendataan rumah tangga sebelumnya. Dengan begitu, diharapkan tidak ada kekeliruan maupun kendala pada pendataan listing rumah tangga berikutnya. Jika pengawas sudah menemani pencacah pada beberapa rumah tangga awal dan dari pengamatannya, pencacah sudah dapat melakukan listing dengan baik, maka pencacah dapat melakukan listing ke rumah tangga berikutnya hingga rumah tangga terakhir tanpa didampingi pengawas. Ingat, listing rumah tangga dilakukan oleh pencacah secara berurutan, mulai dari rumah tangga pertama hingga rumah tangga terakhir. Setelah tahapan listing selesai, di mana semua rumah tangga di dalam blok sensus sudah terdata, maka pencacah menyerahkan semua dokumen hasil listing kepada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Pengawas dapat mengkonfirmasi kembali ke pencacah jika ada isian yang kurang lengkap atau tidak konsisten. Selanjutnya, pengawas menyerahkan dokumen listing yang sudah lengkap ke BPS Kabupaten Kota untuk dilakukan entry hasil listing dan penarikan sampel rumah tangga. Setelah proses penarikan sampel selesai, BPS Kabupaten Kota menyerahkan daftar sampel rumah tangga atau Visen 21 DSRT ke pengawas untuk kemudian dialokasikan ke pencacah sesuai wilayah tugasnya. Daftar sampel rumah tangga berisikan 10 rumah tangga sampel yang akan didata lebih lanjut dengan kuesioner core atau Visen 21K serta kuesioner konsumsi pengeluaran atau Visen 21KP. Pada tahap pencacahan rumah tangga, pencacah akan mendatangi satu persatu rumah tangga sampel Susenas yang tercantum dalam daftar sampel rumah tangga atau Visen 21 DSRT. Rumah tangga sampel Susenas akan diwawancarai dengan menggunakan kuesioner Visen 21K dan Visen 21KP. Jangan lupa, sebelum mengunjungi rumah tangga, pencacah sudah mengisi rincian blok 1 pada kuesioner Visen 21K dan Visen 21KP dengan menyalinnya dari daftar sampel rumah tangga atau Visen 21 DSRT. Pertama-tama, petugas mewawancarai responden dengan kuesioner Visen 21K dan kemudian dilanjutkan dengan kuesioner Visen 21KP. Jangan lupa untuk mencatat waktu mulai dan selesai wawancara untuk setiap kuesioner. Beberapa tips yang dapat diterapkan pada saat wawancara rumah tangga sampel, di antaranya, sebelum memulai wawancara, pencacah dapat meminta responden untuk menyiapkan kartu keluarga atau KTP terlebih dahulu, mengingat terdapat pertanyaan nomor induk kependudukan pada kuesioner core atau Visen 21K. Pada saat wawancara dengan kuesioner konsumsi dan pengeluaran atau Visen 21KP, sebaiknya memilih istri kepala rumah tangga sebagai pemberi informasi karena dianggap lebih mengetahui bagaimana konsumsi rumah tangga tersebut. Jangan lupa
meminta nomor HP dari responden sebagai antisipasi ketika diperlukan konfirmasi ke responden. Ketika selesai wawancara, pastikan kuesioner Visen 21K dan Visen 21KP dijadikan satu. Jangan lupa memberikan souvenir kepada responden. Setelah menyelesaikan pencacahan pada satu rumah tangga atau lebih, pencacah memeriksa kembali kelengkapan isian kuesioner Visen 21K dan Visen 21KP. Selanjutnya, pencacah menyerahkan kuesioner yang sudah lengkap ke pengawas untuk diperiksa konsistensi dan kelengkapan isiannya. Pengawas dapat mengkonfirmasi isian yang tidak lengkap maupun yang dirasa tidak wajar ke pencacah. Dan jika diperlukan, pencacah dapat melakukan kunjungan ulang ke rumah tangga untuk menanyakan isian yang belum lengkap atau dianggap tidak wajar tersebut. Kuesioner Visen 21K dan Visen 21KP yang telah selesai diperiksa oleh pengawas diserahkan ke BPS Kabupaten Kota untuk dilakukan editing coding dan entry pada program pengolahan.